Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab 12 yaitu klasifikasi. Nah, di sini saya menggunakan dataset dari World Energy Consumption. Nah, algoritma yang digunakan itu adalah decision tree sesuai dengan absen saya, yaitu di 2526. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi, eksplorasi dataset, proses processing, pembuatan label, scaling, training model, evaluasi, interpretasi grafiknya, hingga analisis future-nya, dan semua tahapan sudah saya lakukan pada Google Colab-nya. Oke, sebelum itu saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi. Jadi, klasifikasi itu adalah metode survive learning, artinya model belajar berdasarkan data berlabel. Tujuannya adalah untuk memprediksi suatu kategori berdasarkan fitur inputnya. Salah satu contohnya nih, sistem deteksi spam email, spam atau tidak spam gitu. Jadi, lalu ada prediksi risiko kredit bank atau seperti aman atau berisiko, lalu diagnosa penyakit itu positif atau negatif, dan deteksi energi tinggi di negara seperti high atau low consumption. Lalu ada binary versus multicast. Jadi binary classification itu hanya dua kelas, contohnya high versus low. Nah, dataset kita menggunakan bentuk ini. Lalu ada multicast classification, yaitu lebih dari dua kelas. Nah, untuk konsep dalam klasifikasi ini yaitu fitur X adalah variabel independen seperti populasi, GDP, total energi, dan label Y adalah variabel dependen yaitu kelas yang diprediksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai decision tree. Nah, decision tree ini merupakan model berbentuk struktur seperti pohon. Jadi, konsepnya itu seperti entropi, yaitu tingkat ketidakteraturan data. Semakin acak, semakin besar entropinya. Lalu Gini impurity, yaitu ukuran lain yang menyatakan seberapa sering data salah klasifikasi. Lalu ada information gain, yaitu ukuran seberapa efektif suatu fitur membagi datanya. Nah, jadi decision tree ini memecah data menjadi cabang berdasarkan fitur paling informatif. Namun, decision tree ini rawan overfitting karena bisa membentuk pohon terlalu besar. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah berbicara mengenai teorinya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke kodenya. Di sini pada langkah paling utama yaitu upload filenya menggunakan from Google. Lalu saya mengimport library Pandas. Nah, lalu di sini saya dev pdread ini untuk membaca isi dari CSV-nya, dan devread ini untuk menampilkan 5 baris utamanya. Nah, lalu ini adalah import library-nya, yaitu di sini mencakup import NumPy, AskNP, itu untuk analisis data, dan matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi nantinya. Lalu
scanner itu untuk model dan evaluasi. Lalu untuk semua library yang digunakan ini wajib karena masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung. Kita lanjut ke tahap 2 yaitu cek datasetnya. Pada tahap ini kita akan mengecek data setnya, yaitu yang pertama ada dev head, yaitu untuk melihat struktur dev head ini untuk melihat struktur data teratas dan memastikan file sudah terbaca dengan benar. Lalu dev info ini itu untuk menampilkan jumlah barisnya, tipe datanya, apakah ada missing value, tipe monorik, dan tipe stringnya. Lalu yang terakhir ada describe. Nah, jadi ini digunakan untuk memahami min, max, standar deviation. Nah, jadi tahap ini penting untuk memahami pola awal datasetnya. Seperti misal apakah populasi antar negara itu sangat berbeda, apakah konsumsi energi ada yang bernilai ekstrim. Nah, jadi informasi ini membantu saat melakukan scaling dan interpretasinya. Oke, kita lanjut ke tahap cleaning data. Nah, karena dataset energi ini cukup besar, jadi saya mencoba untuk memastikan datanya bersih atau tidak. Nah, di sini pertama menghapus duplikasi, yaitu dengan dev drop duplicate. Ini lalu kita akan menghapus nilai baris yang memiliki nilai kosong dengan dev drop ma, dan kita akan print jumlah data yang sudah di cleaning, yaitu sekitar 194. Oke, kita lanjut membuat label. Nah, jadi karena data saya tidak memiliki label, kita akan membuat label klasifikasi sendiri. Itu kita akan jadi kita akan di sini menggabungkan konsumsi berbagai jenis energi. Jadi kita akan melakukan penjumlahan seluruh kolom energi dulu, yaitu ada biofuel, ada coal, gas, lalu hidro, nuklir, oil, solar, dan wind. Jadi semuanya dijumlahkan ke dalam total energi nantinya. Dengan dev total energinya. Lalu nah, di sini juga akan membuat label high dan low consumption-nya dengan dev high consumption, dev total energy, dev energy. Nah, jadi di sini artinya 1 itu konsumsi energi tinggi dan 0 konsumsi energi rendah. Nah, pendekatan median digunakan agar data seimbang dan model lebih stabil. Oke, untuk pilih fitur di sini saya memilih fitur total energy, population, GDP, dan CO2. Alasan kenapa saya memilih ini yaitu total energy adalah indikator utama prediksi, lalu population itu mempengaruhi kebutuhan energi, GDP itu mencerminkan kemajuan ekonomi atau konsumsi energi meningkat, dan CO2 itu berkaitan langsung dengan konsumsi energi fosil. Nah, kita lanjut ke encoding. Jadi pada bagian ini saya tidak melakukan apapun karena pada fitur di sini sudah numerik semua. Jadi kita lanjut ke scaling. Nah, saya melakukan scaling menggunakan scalar standar scalar.
Nah, jadi scaling sangat penting karena fitur seperti population dan GDP memiliki skala ratusan juta. Total energi memiliki skala yang jauh lebih kecil. Lalu model seperti random uh, oh, model seperti decision tree ini memang tidak terlalu wajib untuk scaling, namun scaling tetap meningkatkan stabilitas dan mempercepat proses training. Dengan scaling, semua fitur memiliki mean 0 dan standar deviation 1. Oke, kita lanjut ke train test split. Nah, dataset ini dibagi menggunakan train test split. Artinya 80% data untuk pelatihan dan 20% data untuk pengujian. Tujuannya untuk pembagian ini adalah mengukur kemampuan generalisasi model. Oke. Kita lanjut ke model decision tree. Nah, jadi di sini saya melatih decision tree dengan decision tree classifier. Pemilihan max depth sampai dengan 5 berfungsi untuk yaitu mengurangi overfitting, membuat struktur pohon lebih mudah dibaca, mencegah pola pemisah tetap logis. Nah, jadi pohon keputusan memotong dataset menggunakan threshold tertentu. Seperti misal jika total energi lebih besar nilai tertentu atau high consumption. Lalu jika population lebih kecil, nilai tertentu yaitu low consumption. Decision tree memberikan pembahasan visualisasi yang sangat baik. Nah, di sini juga ada model random forest. Sebenarnya ini untuk di absen di atas saya, yaitu di 2224. Jadi ini kayaknya bisa boleh saya jelaskan sedikit, tapi seharusnya ini tidak perlu. Nah, jadi random forest ini tuh dengan 300 pohon model. Jadi dia itu bisa lebih stabil, akurat, tahan terhadap noise, dan lebih baik dari decision tree tunggal. Jadi setiap pohon yang dibuat dari subset, acak, baris, dan fitur, sehingga setiap pohon memiliki keputusan yang unik. Oke, kita lanjut ke evaluasi model. Nah, saya mengevaluasi di mana kedua model ini menggunakan matriks atau akurasi, proporsi, prediksi benar, dan precision itu seberapa tepat model ketika memprediksi high consumption, dan ada recall itu seberapa banyak high consumption yang berhasil ditangkap, dan ada V1 score yaitu harmonisasi antara precision dan recall. Yang terakhir itu adalah consumption matrix, yaitu table 2x2 untuk melihat pola kesalahan model. Nih. Nah, jadi kita akan lanjut ke visualisasi pohon decision tree. Nah, di sini visualisasi pohon menggunakan plot tree ini. Plot tree ini. Nah, plot tree ini. Jadi visualisasi ini tuh memperlihatkan fitur pemisah antara setiap modenya. Lalu ada threshold nilai fiturnya. Nah, lalu jumlah sampel pada setiap cabangnya dan probabilitas kelasnya. Nah, dari pohon ini kita tuh bisa melihat pola logika model ini memutuskan apakah suatu negara termasuk high atau low consumption. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, jadi di sini saya feature importance, yaitu saya juga membuat grafik feature importance untuk melihat pengaruh masing-masing fitur. Biasanya
Total energi menjadi fitur paling dominan, jadi dia memiliki efek signifikan dan population dan CO2 itu menyusul setelahnya. Jadi visualisasi importance membantu menjelaskan variabel mana yang paling menentukan klasifikasi modelnya. Oke, jadi kesimpulannya, total energi ini merupakan fitur paling berpengaruh. Lalu proses klasifikasi ini berhasil dilakukan secara lengkap mulai dari EDA, processing, modeling, hingga visualisasi. Semua tahapan dilakukan sesuai instruksi praktikum dan ini adalah video yang sudah saya lakukan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.